Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang dengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Anda sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang morfologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Saudara, tentu saja Anda sudah mengetahui tentang morfologi. Ada yang sudah mengetahui morfologi? Oh, belum. Baik, kalau begitu, saudara, Anda harus memahami dulu makna morfologi tersebut. Morfologi itu adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dari dasar bahasa ya sebagai satuan gramatikal. Jadi morfologi ini sebetulnya ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata. Nah, seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Itulah yang dimaksud dengan morfologi. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebetulnya morfologi ini saudara mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata tersebut terhadap golongan dan arti kata. Ya, baik. Saudara, morfologi ini sebetulnya bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu seperti yang saya sampaikan di awal, termasuk ini baik fungsi gramatik maupun fungsi semantiknya atau juga suatu studi tentang morfem-morfem dan juga penyusunannya dalam rangka pembentukan kata. Nah, saudara, perlu kita perhatikan contoh morfologi berikut ini. Jadi di samping kata jalan misalnya kita temukan kata berjalan kan, kemudian kata menjalankan, lalu kata dijalankan, kata dijalani, kata perjalanan dan sebagainya. Nah, ini arti dan fungsi masing-masing kata tersebut pastinya berbeda kan? Berbeda tidak? Iya, pasti berbeda. Nah, perbedaan itu disebabkan oleh adanya perubahan bentuk kata. Coba kita lihat. Nah, kata dasarnya itu sebetulnya jalan. Nah, ditambah dengan awalan ber menjadi berjalan kan. Nah, kemudian ditambah imbuhan mekan. Nah, konflik mekan menjadi menjalankan. Ditambah dengan konflik dikan, kata jalan tadi menjadi dijalankan. Kalau ditambah dengan konflik ataupun imbuhan di menjadi dijalani. Lalu kalau ditambah dengan konflik peran ya menjadi perjalanan, ya kan? Nah, peristiwa-peristiwa semacam itulah sebetulnya yang dibicarakan dalam morfologi. Nah, jadi morfologi itu tentu saja ini melihat ataupun mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata serta perubahan serta maksud saya fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut ya. Nah, saudara, perlu saya sampaikan juga pada Anda bahwa morfologi ini sebetulnya memiliki cabang memiliki ya hubungan dengan cabang ilmu lainnya. Nah, sekarang kita lihat morfologi dan fonologi ya. Nah, hubungan persamaan perbedaan morfologi ini sebetulnya dengan fonologi, bahwa morfologi itu bagian dari kajian linguistik. Nah, kemudian morfologi itu mempelajari seluk-beluk bentuk kata. Sedangkan fonologi ini ya mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Nah, bidang morfologi ini yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata ya, sering kita memanfaatkan hasil studi fonologi. Ini misalnya ketika kita menjelaskan morfem dasar ya,
butuh misalnya, kata butuh ini diucapkan secara bervariasi antara butuh dan butuh, serta diucapkan butuhkan misalnya setelah mendapat proses morfologis dengan penambahan morfem sufik, misalnya sufikkan, butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi saudara ada hubungannya ya, namun persamaannya ya baik itu morfologi maupun fonologi ini adalah kajian linguistik ya. Karena linguistik ini ilmu kebahasaan itu berupa fonologi, morfologi, sintaksis ya, semantik. Nah, itu. Jadi Anda harus menguasai ini, termasuk Anda juga nanti akan menguasai wacana. Nah, saudara, morfologi dan sintaksis juga sebetulnya memiliki hubungan. Dalam hal ini sama-sama cabang ilmu linguistik, hanya saja bedanya antara morfologi dan sintaksis ini. Morfologi itu mempelajari seluk-beluk bentuk kata. Ini satuan yang terkecil yang dipelajari oleh kita itu adalah morfem ya. Oleh siswa kita nanti, siswa Anda, itu sebetulnya satuan yang terkecilnya yang dipelajari itu morfem. Nah, dan yang paling besar berupa kata. Kemudian sintaksis itu mempelajari hubungan antara kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, tegasnya morfologi ini mempelajari frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, ini satuan terbesar yang dipelajari morfologi sebetulnya ialah kata. Itu satuan terbesarnya. Sedangkan satuan terkecil yang dipelajari dalam sintaksis ialah ya kata, sama ya. Nah, jadi morfologi ini yang kita pelajari tentang morfem, tentang kata, sedangkan sintaksis ya tentang frase, klausa, kalimat, dan juga termasuk wacana. Nah, ini. Jadi saudara nanti Anda akan menyampaikan juga kepada anak berkebutuhan khusus bahwa mereka pun harus menguasai tentang morfologi ini. Nah, oleh sebab itu saudara, tampaknya dapat dilihat batas yang tegas sebetulnya antara morfologi dan sintaksis. Tetapi sebenarnya ini tidak selalu demikian ya. Misalnya kata ketidakadilan, ketidakmampuan, ketidakhadiran misalnya. Ini kan berasal dari kean ya, dan tidak adil. Nah, jadi berasal dari imbuhan kean, kemudian dan kata tidak adil, kemudian kata tidak mampu, kata tidak hadir ya. Nah, ini tentu saja pembicaraan tentang kata-kata tersebut sebetulnya sebagai satuan yang terkecil dari unsur adalah kean. Nah, ini dan tidak adil, tidak mampu, tidak hadir. Nah, ini termasuk bidang morfologi. Nah, tetapi saudara, pembicaraan hubungan kata tidak dengan kata adil, itu kata mampu dan juga kata hadir, ini termasuk bidang sintaksis. Ya, kemudian saudara, pembicaraan tentang satuan gramatikal yang salah satu unsurnya berupa afiks ini termasuk dalam morfologi. Sedangkan yang semua unsurnya itu berupa kata ya, frasa, kalimat, ini termasuk dalam bidang sintaksis. Nah, pembicaraan tentang kata majemuk itu dimasukkan dalam bidang morfologi ya, mengingat bahwa kata majemuk ini masih termasuk golongan kata. Nah, kemudian kata majemuk semua unsurnya itu berupa kata atau pokok kata. Misalnya ya ini bisa jadi sintaksis ya. Sedangkan hasil gabungan unsurnya berupa kata itu masuk pada morfologi. Itu. Nah, saudara, Anda pun harus mengenal tentang istilah teknis dalam morfologi. Nah, dalam morfologi itu ada istilah satuan gramatik. Nah, satuan gramatik ini adalah satuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatikal. Nah, oleh sebab itu satuan gramatikal itu sering disebut sebagai satuan.
Kemudian ada istilah makna leksikal. Nah, makna leksikal ini adalah makna tetap, tidak berubah-ubah ya, sesuai dengan makna yang ada di kamus. Nah, contohnya sepeda, rumah, emas, misalnya mandi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara, Anda juga perlu mengetahui bahwa makna gramatikal, ya istilah berikutnya, itu adalah makna yang dapat berubah sesuai dengan konteks pemakaian kalimatnya atau pemakaian kata tersebut. Nah, kata tersebut mengalami proses gramatikalisasi pada pemajemukan, imbuhan, dan juga pengulangan. Contohnya berdekatan, berduaan, berdukacita. Nah, ini satuan gramatikal itu mungkin bisa berupa morfem ya, bisa berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan juga wacana. Misalnya morfem kata itu bisa berupa morfem kata, frase, klausa. Misalnya berumah, akan, datang. Kemudian klausa ia sedang berkunjung ke rumah teman misalnya ya. Kemudian ada awalan ke, ini ada ke kata depan, membawa. Kemudian ini ada kata membawa maksudnya. Kemudian ada juga itu frase ke rumah teman misalnya ya. Nah, ini juga ada klausa usaha itu sangat baik. Kemudian ada konpikean, ada kata kelupaan, juga ada kata frase ya, frase akan minum misalnya. Kemudian orang tuanya sudah sehat. Kemudian juga ada akhiran wan. Kemudian ada kata diketahui, kata sudah sehat, itu frase sudah sehat ya. Kemudian ada juga klausa Anita sedang berdandan misalnya. Kemudian ada kata maha, ada juga klausa kata mereka sehat sekali. Nah, ini klausa ya, klausa mereka sehat sekali dan lain sebagainya. Saudara, sebetulnya jika diurutkan, satuan gramatikal itu dapat berupa wacana, kalimat, frasa, kata, dan morfem. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda harus mengetahui satuan gramatikal itu ada yang ada satuan gramatik bebas dan juga satuan gramatik terikat. Nah, satuan atau bentuk linguistik yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa seperti buku, jalan, rumah disebut bentuk bebas ya. Nah, ini. Nah, bentuk linguistik yang tidak dapat berdiri sendiri ini dalam tuturan biasa seperti ber, ter, kan, kemudian ada ini akhiran i, akhiran an misalnya ya. Ada konpikean, ada konpikperan, ini disebut bentuk terikat. Nah, dalam situasi khusus ini atau tertentu, bentuk-bentuk tersebut sebetulnya mungkin bisa muncul sebagai bentuk bebas. Misalnya bentuk ber, ini sebagai jawaban atas pertanyaan afiks, apakah yang terdapat pada kata berjalan misalnya ya. Nah, jadi ada awalan ber pada kata berjalan di sana. Nah, walaupun demikian tetap kata tersebut kita golongkan dalam bentuk ya, bernya itu adalah ya, ber itu morfem terikat. Itu ya, sedangkan jalannya itu baru morfem bebas. Itu. Nah, oleh sebab itu saudara, sebetulnya bentuk yang demikian itu bisa juga kita sebut bentuk nukilan. Nah, ini ada bentuk terikat yang secara gramatikal sebetulnya mempunyai sifat bebas seperti ku, mu, nya. Nah, ini dia terikat di sebuah kata namun itu adalah bentuk bebas ya, bentuk bebas. Itu. Nah, misalnya sepedaku ya. Kemudian ya
baruku, sepedaku, sepeda baruku misalnya ya. Itu. Ya. Kemudian saudara, Anda juga harus mengetahui tentang morfem, mop dan alomorf. Nah, saudara, morfem itu sebetulnya adalah suatu satuan gramatikal yang paling kecil ya, morfem, satuan gramatikal yang paling kecil. Nah, ini satuan gramatik yang tidak mempunyai satuan lain sebetulnya sebagai unsurnya. Jadi, satuan gramatik ini dia yang paling kecil sebagai unsurnya. Ini morfem ya. Jadi morfem itu sebetulnya adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna. Itu morfem. Jadi selain dia satuan gramatikal yang paling kecil, morfem ini juga bisa mengandung makna dia ya, sebagai satuan bahasa yang terkecil juga namun mengandung makna. Nah, morfem ini saudara sebetulnya adalah komposit bentuk pengertian yang terkecil, yang sama ataupun mirip, yang berulang. Nah, misalnya itu kata pakai itu morfem, dan juga kata pakaian juga morfem, dan juga kata ya morfem ataupun kata kompleks ya. Nah, ini kata pakaian itu ya. Karena ada kata pakai, ada kata pakaian. Kemudian kata berpakaian. Nah, ini morfem juga, dan juga kata ya, berpakaian itu. Nah, ini bisa saja morfem dan kata kompleks juga itu. Nah, kemudian Anda juga harus mengetahui tentang mop dan alomorf dalam morfologi ini. Saudara, mop itu sebetulnya merupakan fonem ya, ataupun untaian fonem yang tentu saja berasosiasi dengan suatu makna. Nah, sementara itu alomorf itu merupakan anggota morfem yang sama, yang variasi bentuknya ini disebabkan pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Nah, saudara, misalnya wujud dari menasal itu adalah mem, men, meng ya. Nah, seperti pada kata meludah, membuang, mendengar ya, mencari, menggali, merawat. Nah, bentuk-bentuk mem, men, meng itu sebetulnya masing-masing disebut morf. Ya, jelas ya, disebut morf bentuk itu. Dan kesemuanya itu merupakan alomorf dari morfem menasal. Jadi bentuk morf tadi itu merupakan alomorf dari morfem menasal. Nah, contoh lainnya yaitu morfem ber ya, yang terdiri dari morf ber, be, dan bel. Dan ketiganya itu merupakan alomorf morfem ber. Jelas ya. Nah, kemudian saudara, yang terakhir yang harus Anda ketahui dalam morfologi ini adalah kata. Saudara, kata itu adalah satuan bebas yang terkecil yang mengandung arti. Nah, itu kata. Jadi dia satuan bebas yang terkecil yang mengandung arti. Nah, kemudian dengan kata lain, kata ini sebetulnya setiap satuan bebas itu merupakan kata ya. Itu. Jadi satuan bebas ini merupakan kata. Satuan-satuan, misalnya satuan-satuan seperti kata rumah, perumahan, duduk, kedudukan ya, mencampur adukan dan sebagainya, itu masing-masing merupakan kata. Nah, karena masing-masing merupakan satu satuan bebas gitu. Nah, kata sebetulnya merupakan dua macam satuan, yaitu satuan fonologik dan satuan gramatik ya. Nah, sebagai satuan fonologik sebetulnya kata itu terdiri dari satu atau beberapa suku, dan suku itu terdiri dari satu atau beberapa fonem itu. Nah, sebagai satuan gramatik, kata itu terdiri dari satu atau beberapa morfem. Nah, saudara, kita lihat pada kata terpelajar itu terdiri dari 3 morfem, yaitu morfem ter, kemudian ver, dan ajar. Jadi ada 3 morfem. Nah, morfem
terikatnya ada 2, morfem bebasnya ada 1 ya. Morfem terikatnya ter dan ver, sedangkan morfem ajarnya itu menjadi morfem bebasnya ya, atau sebagai morfem bebasnya. Kemudian kita lihat lagi kata pelajaran. Nah, ini terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem peran dan morfem ajar. Jadi ada 2 morfem peran. Jadi ini konflik peran ya. Kemudian kata berkesinambungan ini memiliki 4 morfem, yaitu morfem ber, morfem kean ya, konflik kean, morfem in, dan juga morfem sambung. Nah, itu. Jadi morfem terikatnya ada 3, yaitu morfem ber, morfem kean, dan juga morfem in. Sedangkan kata dasarnya yaitu kata sambung itu merupakan morfem bebas. Jadi ada 1 morfem bebas, 3 morfem terikat. Itu ya. Ya, saudara, ini yang terakhir, sebetulnya Anda juga harus mengetahui tentang deret morfologik. Nah, saudara, dalam ilmu morfologi ini ada deret morfologik yang harus Anda ketahui. Nah, deret morfologik ini sebetulnya merupakan sebuah daftar atau deretan yang memuat kata-kata yang memiliki bentuk dan arti saling berhubungan. Nah, misalnya kata berteriakan itu ya terdiri dari 3 morfem kan, yaitu morfem ber, kemudian morfem teriak, dan juga morfem an. Nah, kata terpaku itu terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem ter dan morfem paku. Nah, sedangkan kata terlantar, saudara, itu terdiri dari 1 morfem saja, yaitu terlantar. Ya, karena memang itu 1 kata ya, kata berarti bebas dia, morfem terikat. Nah, deret morfologik ini sebetulnya menjajarkan kata-kata yang sebentuk dan sejenis dengan maksud membandingkan dan menyimpulkan kata dasar dengan memisahkan morfem-morfem yang melekat pada morfem bebas tersebut ya, sehingga nanti ditemukan jumlah morfem yang membentuk sebuah kata tersebut. Nah, jadi saudara, ini juga harus Anda pahami terhadap ya morfologi, tentang deret morfologiknya. Jadi, saudara, saya kira Anda sudah menguasai tentang morfologi, ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata ya dan pembentukannya. Anda sudah menguasai bagaimana sebuah kata itu dibentuk, dan juga ada morfemnya di sana, ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Ya, jadi saudara, saya berharap Anda dapat menguasai dan memahami pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang morfologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Saya berharap Anda harus menyampaikan kepada anak berkebutuhan khusus tentang ya seluk-beluk kata, tentang pembentukannya ya, tentang morfem tadi, tentang kata dan lain sebagainya, termasuk deret morfologiknya. Jadi semua, baik itu yang normal maupun yang berkebutuhan khusus, itu harus menguasai tentang morfologi bahasa Indonesia. Nah, untuk itu saya minta Anda dalam perkuliahan ini membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang sudah saya sampaikan atau apa yang sudah saya bahas, yang kita bahas bersama itu tentang morfologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian hasilnya Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Baik saudara, saya kira demikian perkuliahan kita pada hari ini. Silakan Anda baca buku-buku dan juga lihat di internet ya tentang materi morfologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, saya berharap Anda bisa
menambah referensi Anda dengan materi-materi yang lainnya yang berkaitan dengan morfologi bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, demikian saya kira. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.